Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin orang yang suka marah gitu kan? Waduh, bagaimana kira-kira kalau berdebat dengan kepala negara lain bisa ditunjuk kepala negara lain? Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin orang yang suka marah gitu kan? Waduh, bagaimana kira-kira kalau berdebat dengan kepala negara lain bisa ditunjuk kepala negara lain? Katanya ikhlas, tapi kok nyapres sampai 3 kali? Iya. Katanya gemoy, kok emosian? Iya. Katanya Menhan, kok nggak bisa jawab di debat? Iya. Katanya politik yang gembira, tapi kok nangis-nangis? Iya. Katanya ikhlas, tapi kok nyapres sampai 3 kali? Iya. Katanya gemoy, kok emosian? Iya. Katanya Menhan, kok nggak bisa jawab di debat? Iya. Katanya politik yang gembira, tapi kok nangis-nangis? Iya. Bahwa uang dalam amplop yang rencananya akan digunakan untuk serangan Fajar dikumpulkannya atas perintah Nusron Wahid. Keterlibatan Wanandi, orang kamu tuh waduh brengsek. Pak Prabowo, saya Margaret dari Jakarta Post. Untuk mengklarifikasi Dari Jakarta Post. Jakarta Post is already untie me, so why should you ask a question? Tapi terkait koalisi tadi, Pak. Terima kasih ya, saya maaf. Jakarta Post saya nggak mau jawab. Tolong ajarin, kasih tahu Sofyan Wanandi, orang kamu tuh waduh brengsek. Orang kamu tuh waduh brengsek. Bisa masuk ke sini Kompas. Kenapa dikasih masuk? Kompas itu Kompas cetak, Pak. Kompas Group tidak fair dan tidak adil. Itu banyak TV-nya. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Hati-hati kau. Kita butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Ya, ini saya kira tidak pantas. Saya, ya terus terang aja saya agak kecewa. Pak Prabowo sepertinya lupa dengan kejadian di 2019 ketika Bapak berpidato di depan kami para pendukung Bapak yang mengatakan pemilu ini penuh kecurangan. Kita harus terus melawan, kita tidak boleh berdiam diri dengan kecurangan yang terjadi. Dari pidato itu Pak, kami para pendukung Bapak melakukan aksi besar-besaran di depan KPU dan Bawaslu sehingga menimbulkan korban nyawa dan korban luka-luka. Saya salah satu pelakunya Pak.
menikmati gas air mata yang ditembakkan oleh aparat saat itu demi membela Bapak, demi membela ketika Bapak mengatakan ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu 2019. Sekarang Bapak berkata bahwa jangan demi ambisi pribadi. Saat itu demi ambisi siapa, Pak? Demi ambisi Bapak yang mengorbankan nyawa pendukungnya. Setelah nyawa pendukungnya hilang, Bapak dengan enak bergabung dengan rezim menikmati kekuasaan. Dan sekarang Bapak berbicara tentang etika dan ambisi pribadi. Etika Bapak yang harus dipertanyakan, emosional dan lebih mementingkan kepentingan Bapak sendiri dari nyawa para pendukung Bapak yang sudah hilang ketika mengepung KPU dan Bawaslu akibat dampak dari ucapan Bapak di pidato yang katanya 2019 penuh dengan kecurangan dan kita harus melawan. Hentikan Pak playing victim. Semua masyarakat sudah tahu sifat Anda, bahwa Anda lebih berambisi demi kekuasaan pribadi, bukan demi. Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin orang yang suka marah gitu kan? Waduh. Bagaimana kira-kira kalau berdebat dengan kepala negara lain bisa ditunjuk kepala negara lain? Soal pemilu, kita tidak bisa mengklaim Amin ini Islami karena dari semua 6 calon semua Islam. Kedua dari 5 itu 5 kira-kira haji. Saya tidak tahu Gibran apa sudah haji tidak pernah disebut. Jadi intinya inti yang kemudian yang terbaik. Begini, saya tadi bicara agak sederhana aja. Kita kan cari pemimpin membawa bangsa ini ke depan. Nah, kita umpamakan sederhana. Kayak kita cari sopir. Yang menentukan arah kan sopir, yang menentukan keselamatan sopir, yang mau menentukan cepat turunnya sopir. Kalau pemimpinnya, sopirnya suka marah-marah, gimana? Dia tabrakan mobil kita. Ya kan? Kalau dia tidak tahu pertama jalan yang ke tempat yang dituju juga, tidak tahu soal, dia tidak tahu sedikit perbaiki busnya kalau ada rusak di jalan, kan susah juga. Jadi ada pengetahuan. Ya kalau kita sikatkan Rasulullah ya harus siddiq, harus amanah, harus khatanah, harus tabligh. Ya kalau tabligh siapa yang terbaik? Anies dengan Anies yang terbaik. Kalau yang paling cerdas siapa? Anies. Yang paling amanah? Anies. Dengan Amin juga. Paling jujur siapa? Itu aja pegangannya sebenarnya.